Berbahagia, mari kita awali kuliah pada malam hari ini dengan membaca kalam suci basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Oke, baik teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf harus mengganti kuliah harusnya pukul 7 pagi menjadi jam 8 malam karena sesuatu hal. Oke, pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang gagasan-gagasan Al-Quran di dalam Al-Quran ketika berbincang tentang konflik dan perdamaian. Sebelum kita masuk membahas ini, saya akan ingatkan jangan lupa melakukan presensi di My Class karena kuliah nanti My Class sudah kita setting sampai jam 9 malam sehingga dipersilakan yang belum presensi untuk melakukan presensi. Untuk yang penugasan juga sama, dipersilahkan untuk yang tugas minggu kemarin bisa segera disubmit. Nanti submitnya ke My Class terlebih dahulu, kemudian nanti menjelang UTS kita minta disubmit ke dalam katakanlah Google Form untuk memudahkan saya mendokumentasi. Ya, oke. Kalau pada minggu kemarin kita sudah berbincang tentang informasi Al-Quran, narasi Al-Quran ketika berbincang tentang katakanlah konflik, baik dalam konteks sebelum proses penciptaan manusia yang diawali oleh sejumlah diskusi, diskursus antara Allah dengan makhluk-makhluk yang sebelum diciptakannya Adam dan Hawa, yakni malaikat dan iblis yang diuraikan dengan sangat detail dan rinci dalam Al-Quran. Termasuk juga katakanlah sejumlah narasi Al-Quran yang bertutur tentang tumbuhnya sejumlah konflik yang diawali konflik yang pertama kali di era para putra putri Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti sejumlah konflik-konflik yang dialami oleh para nabi-nabi Allah, apakah yang termasuk ulul asmi ataupun yang non ulul asmi. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum pembahasan kita akan mulai masuk ke dalam perbincangan gagasan Quran tentang konflik dan perdamaian. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita akan coba bahas secara sederhana. Nanti kita harapkan teman-teman bisa melakukan penelusuran lebih jauh. Ini saya membuat sebuah sketsa sederhana. Nanti kita akan berikan sejumlah buku-buku pendukung untuk kemudian teman-teman bisa melakukan pembacaan secara lebih dalam. Ya. Oke. Kita akan memperbincangkan tentang katakanlah konflik dan damai ini dalam gagasan-gagasan besar. Jadi ketika kita berbincang tentang konflik, sebenarnya kita sedang berbincang bagaimana kita memandang orang lain. Bagaimana kita melihat others. Bagaimana kita melihat sesuatu yang berada di luar kita. Kalau dalam istilah orang Jawa, bagaimana kita memandang lian. Lian itu orang lain. Bagaimana kita memandang orang lain? Apakah orang lain itu kita pandang sebagai bagian dari diri kita? Ataukah orang lain itu kita pandang sebagai di luar bagian kita? Sehingga kita tidak perlu memberikan apresiasi terhadap pihak lain. Ya. Maka perbincangan dimulai dari perbincangan mendefinisikan siapa yang disebut dengan musuh. Apakah orang lain itu kita sebut sebagai musuh, ataukah orang lain itu kita sebut sebagai sahabat? Apakah we call it him
them sebagai enemy, apakah sebagai friend. Nah, jadi diskusi tentang konflik biasanya diawali oleh diskusi bagaimana kita melihat pihak lain, kita melihat others. Apakah pihak lain itu kita anggap sebagai musuh, apakah kita anggap sebagai teman. Bagaimana Quran berbincang tentang musuh? Kita tidak bisa pungkiri Quran juga bercerita tentang konsep al-adawah, tentang musuh gitu. Nah, musuh nanti bisa dalam bentuk orang, musuh itu bisa dalam bentuk katakanlah kata kerja, bisa dalam bentuk fa'il katakanlah, atau bisa dalam bentuk sikap gitu. Kita tidak bisa pungkiri nanti banyak diksi-diksi. Jumlah kata musuh, kata adawah dalam konteks dalam beragam bentuk kata itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tadi saya sempat mencoba men-tracer dari aplikasi Quran terjemahan. Jumlah tentang kata musuh di dalam Al-Quran itu saya temukan lebih dari 80-an kata. Nah, nanti bisa dilacak lebih jauh, nanti teman-teman akan kita berikan buku tentang Quran Index. Nanti teman-teman akan kita bagikan di grup. Bagaimana Quran memandang musuh? Nanti simbahnya atau katakanlah kita bercerita tentang musuh itu mulai dikonsepsikan pertama kali oleh yang namanya iblis. Nah, kalau kita kemarin sudah berbincang ketika hadir yang namanya Adam sebagai makhluk yang baru gitu, maka kemudian iblis sudah mengkonsepsikan katakanlah Adam sebagai musuh. Mengapa sebagai musuh? Karena Adam dianggap akan mengurangi eksistensi kedudukan iblis di hadapan Allah. Kenapa dianggap mengurangi? Kenapa dianggap mengancam eksistensi? Karena Adam mendapatkan keunggulan dalam bentuk apa? Salah satunya Allah memerintahkan kepada para makhluk yang diciptakan sebelum Adam ini untuk melakukan penghormatan dalam bentuk bersujud. Dan perintah Allah ini kemudian dipersepsi oleh iblis ketika itu dianggap sebagai bagian dari proses mengancam posisi kedudukan iblis di mata Allah. Nah, sehingga nanti dalam narasi Quran kita bisa melihat banyak ayat yang bercerita innahu lakum azum mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Narasi-narasi tentang musuh itu biasanya kemudian dipersepsikan dengan yang namanya setan. Sehingga dalam konteks konflik jangan sampai kita melakukan proses setanisasi. Ada proses demonisasi. Ini bahaya. Karena kalau kemudian kita memandang orang lain sebagai setan, nah maka setan itu dalam persepsi normatif Islam sebagai pihak yang boleh diapa-apain itu ibaratnya. Jadi setan itu bagian dari para pihak yang boleh ditempatkan di tempat yang memang tidak layak, katakanlah seperti itu. Sehingga memperlakukan setan dengan cara-cara diskriminatif ini masih dianggap tolerable, tidak masalah karena memang setan itu bagian daripada ancaman kemanusiaan. Gitu. Maka jangan sampai nanti kita kemudian menisbahkan katakanlah para penggoda ini kalau nanti kita belajar dalam surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi perilaku yang namanya iblis, perilaku yang namanya setan ini senantiasa memprovokasi, mempersuasi dengan angan-angan, dengan khayalan-khalayan yang dihembus-hembuskan sampai ke hati sanubari kita sehingga kemudian seperti Ibu Hawa yang kemudian terjebak akhirnya mengikuti apa-apa yang disarankan oleh setan. Minal jinnati wanas. Orang-orang yang memiliki perilaku kecenderungan untuk merusak, untuk berbuat dosa. Kalau di Quran nanti ada istilah mujrimin, orang-orang yang senang berbuat aniaya, berbuat dosa, itu katakanlah.
Ini bisa berasal dari golongan minal jinnati wan nas. Bisa dari golongan jin maupun dalam golongan manusia. Sehingga kita memang tidak bisa pungkiri nanti uh, proses permusuhan itu bisa melibatkan makhluk halus, sebagaimana kita bicara tentang makhluk yang kita sebut sebagai jin, ataupun permusuhan ditujukan kepada sesama manusia. Permusuhan dalam konteks konsepsi basyariah, dalam konsepsi kemanusiaan. Sehingga kita melihat ada namanya perang antar manusia gitu. Ya. Quran bercerita sangat banyak sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pendalaman lebih jauh. Apa maksud tafsir ayat tentang innahu lakum adzuhu mubin seumpama katakan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ataupun komentar. Saya hanya memantik dari teman-teman untuk nanti belajar lebih jauh. Jadi persilahkan kalau ada pertanyaan ataupun komentar. Bapak mau nanya, Pak. Monggo Mas, silahkan. Ciri-ciri orang yang bisa dianggap musuh itu kalau dari sudut pandang Islam selain berbuat kerusakan ada yang lebih spesifiknya lagi nggak, Pak? Soalnya kan selain permusuhan kan ada konsep persaudaraan juga kan, Pak, dan Iya, itu betul. kan saling berkontradiksi karena Betul. sama-sama berkaitan dengan ikatan sosial yang Iya, ujung-ujungnya jadi kayak akad sosial kayak gitu. Nah, betul. kira-kira ada kayak spesifiknya nggak, Pak? Kayak gitu. Ya, maka nanti teman-teman kita minta untuk melakukan penelusuran kepada sejumlah kitab-kitab tafsir katakanlah. Jadi karakteristik setan itu apa ya katakanlah. Nanti kalau Quran kan menginformasikan yang namanya eh, para pihak yang kemudian kita sebut sebagai iblis ataupun setan ini memang para pihak yang suka berbuat kerusakan katakanlah. Jadi katakanlah suka melakukan pembangkangan. Nanti ciri-cirinya kan sangat banyak nanti. Jadi katakanlah yang disebut dengan al-mujrimun itu orang-orang yang suka berbuat buruk gitu katakanlah. Nanti kategorinya bisa banyak. Yang nanti kemudian ada yang orang yang berbuat buruk ini masih bisa ditoleransi, tidak kemudian kita jadikan musuh yang harus didemonisasi tadi. Manusia memang tidak kemudian perlu dilakukan demonisasi secara masif katakanlah, karena nanti ada kecenderungan orang berkonflik itu begitu memandang musuh, kita kompetisi dalam pemilu katakanlah. Nah, kompetitor itu kemudian kita judge sebagai musuh. Sebagai musuh kemudian ditafsiri dengan setan. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Karena kemudian nanti akan ada proses demonisasi sehingga nanti mohon maaf akan memudahkan orang itu untuk mohon maaf kafir mengkafirkan, akan memudahkan orang itu untuk mengatakan menjatuhkan judgement halal darahnya. Yang ini yang jadi problem cukup serius. Maka kita perlu mendefinisikan orang-orang yang punya potensi berbuat buruk itu tidak kemudian langsung kita hukumi sebagai setan. Nah, ini yang penting perlu kita pahami sehingga saya ketika itu berbincang tentang konsep yang disebut dengan yang namanya far friend untuk menyebut katakanlah enemy. Jadi enemy nggak perlu kita sebut sebagai musuh. Orang yang memang katakanlah mungkin masih oposisional, melakukan pelanggaran, pertentangan kepada hukum Allah katakanlah seumpama. Tidak langsung kita menjudge mereka sebagai enemy, sebagai setan. Nah, maka kita bisa menyebut mereka sebagai far friend. Katakanlah mohon maaf yang dalam istilah kita orang Jawa, kalau orang Jawa kan mengatakan kalau kita masih menganggap orang itu sebagai friend, sebagai sahabat, sebagai saudara, itu kan ada istilah kalau orang Jawa, tego loroni tapi tidak tego batini. Kita bisa saja masih tega, masih I don't care ketika seseorang itu mengalami penderitaan. Tetapi kita tidak akan tega kalau orang itu sampai menemui, ya mohon maaf,
Teko Patini itu sampai menemui kematian. Artinya kita tidak akan mudah menjatuhkan bahwasanya orang ini karena musuh kita maka boleh dilenyapkan seumpama seperti itu. Maka kita perlu berbincang tentang katakanlah konsepsi Islam ketika nanti bicara resolusi konflik. Bagaimana mohon maaf Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab itu menganiaya Rasulullah itu katakan. Tapi Rasulullah punya ruang yang sangat luas, waktu yang sangat panjang untuk terus melakukan proses diskusi. Sehingga nanti katakanlah waktu sangat panjang sekali. Jadi Rasulullah tidak kemudian akibat perbuatan aniaya dari kaum kafir Quraisy kemudian segera menjatuhkan sebuah judgement, sebuah doa untuk katakanlah Allah memberikan hukuman. Ya mungkin agak berbeda cara pandang, mohon maaf, Nabi Lut alaihi salam dengan mohon maaf Rasulullah kita. Jadi Nabi Lut sampai menjatuhkan sebuah doa untuk memberikan ya hukuman kepada orang-orang yang aniaya gitu katakanlah. Kita juga tidak bisa pungkiri katakanlah Rasulullah juga sempat ketika itu malaikat Jibril sempat menangis menatap ketika Rasulullah itu mendapatkan penganiayaan ketika menyampaikan kebenaran sampai kemudian Rasulullah dilempari dan berdarah. Jadi sampai malaikat Jibril, ya Rasulullah, seandainya engkau itu mendoakan kepada orang-orang yang menganiaya kamu agar Allah menghukum, maka saya akan mengangkat bukit ini untuk saya hantamkan kepada katakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Tapi kata Rasulullah, Allahumma gfir li qaumihi la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena sesungguhnya mereka ini orang yang tidak tahu. Ini proses. Jadi katakanlah bagaimana Rasulullah nanti memandang lian, memandang orang lain itu sebagai bagian dari dirinya sendiri. Sehingga sebelum ada namanya proses tarbiyah, sebelum ada namanya proses pembelajaran, kita tidak bisa menjudgment baik buruknya seseorang. Demikian Mas, nanti kita akan bahas lebih jauh nanti di pandangan tentang konsepsi saudara. Begitu, bisa difahami? Bisa Pak, makasih Pak. Sami-sami, ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Jadi ada perbincangan kemarin pasca kita bercerita tentang konflik, kita bicara tentang debat. Ada sebuah karakter-karakter yang unik katakanlah ketika para yang kita sebut musuh itu ketika melakukan perdebatan. Islam punya gagasan perdebatan yang memang perdebatan itu bagian dari proses untuk menseleksi mana pendapat yang benar, mana pendapat yang tidak benar. Mana pendapat yang sadik, mana pendapat yang kadzib, mana pendapat yang benar, mana pendapat yang palsu, yang salah, ibaratnya seperti itu. Tetapi mohon maaf, orang-orang yang disebut sebagai musuh ini, orang-orang yang disebut sebagai katakanlah golongan yang aniaya ini, justru ketika melakukan perdebatan itu bukan untuk mencari kebenaran gitu. Mereka melakukan perdebatan dengan sengaja membangun argumen-argumen yang cenderung katakanlah kalau kemarin dulu mungkin di semester 1 kita belajar tentang falasi, tentang kesesatan. Dalam bahasa sederhananya bisa jadi kesesatan itu dilakukan secara sengaja karena kesesatannya ada dua kemungkinan. Kesesatan karena ketidaksengajaan, karena ketidakhati-hatian, karena ketidakdisiplinan kita membangun premis itu katakanlah. Maka kemudian hasilnya sesat itu. Ini kesesatan karena tidak sengaja gitu. Ketidaktepatan proposisi seumpama katakanlah kalau dulu saya memberikan contoh yang sederhana, semua yang bersayap adalah burung. Kapal terbang bersayap, kapal terbang burung. Nah, ini kesimpulannya sesat ini. Tapi dalam konteks struktur logikanya betul gitu. Tapi ujungnya sesat.
Karena kapal terbang bukan burung gitu katakanlah. Nah, ini kalau kita belajar tentang ilmu mantik itu ada seseorang itu kesimpulannya salah, sesat itu karena memang ada ketidaksengajaan, ada ketidakseriusan, ada mungkin kealpaan. Tapi ini bagian daripada khilafnya manusia gitu. Bagian daripada kelemahan manusia. Tetapi ada manusia ataupun ada iblis sudah tahu yang benar adalah ini, tapi kemudian sengaja kemudian untuk dibiaskan. Sehingga ada nanti kalau dulu kita belajar tentang 9 tipologi yang namanya katakanlah fallacy. Ada fallacy ad populum katakanlah, ada fallacy ad hominem, ada fallacy misericordia. Nah, nanti bisa dibaca lagi, nanti saya tunjukkan, saya akan kirim katakanlah di channel YouTube saya tentang jenis-jenis fallacy katakanlah. Sehingga teman-teman nanti bisa merefresh ulang. Bagaimana katakanlah dalam peristiwa di Mekah, kita tidak bisa pungkiri Rasulullah itu kemudian dijudge sebagai pencipta keonaran gitu. Atas nama pendapat umum gitu katakanlah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mencoba menjatuhkan citra Rasulullah di mata masyarakat dengan dibangun argumen bahwasanya Rasulullah itu pemecah belah gitu. Pemecah belah keutuhan keluarga. Sehingga tatkala ketika itu putranya Abu Lahab itu karena sudah masuk Islam gitu, sampai putranya Abu Lahab ini meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, karena ayah saya sudah menganiaya engkau dengan seaniaya-aniayanya. Izinkan saya sebagai anaknya untuk melakukan tindakan kepada ayah saya. Saya bersedia memerangi orang tua saya. Ibaratnya seperti itu. Tapi Rasulullah mencegah. Karena apa jadinya nanti kalau kemudian Rasulullah mengizinkan putranya Pak Abu Lahab ini kemudian melawan orang tuanya, maka argumen-argumen yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy akan mendapatkan momentum gitu. Kita tidak bisa pungkiri seumpama ada peristiwa di mana Rasulullah itu sengaja mau dibunuh secara kolektif. Dengan cara Abu Lahab dan Abu katakanlah Jahal ini meminta kepada seluruh kabilah-kabilah di Arab untuk mengirimkan katakanlah pemuda terbaiknya yang nanti akan mewakili kabilah-kabilah di Arab untuk katakanlah melakukan pembunuhan secara simultan, secara kolektif. Karena Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu dijudge sebagai the common enemy gitu katakanlah. Dengan cara membangun argumen-argumen yang katakanlah argumentum et populum. Kita juga tidak bisa pungkiri katakanlah ada upaya-upaya secara sengaja untuk mendistorsi. Jadi ketika berdebat itu ada upaya untuk mendistorsi. Seumpama katakanlah Rasulullah itu didistorsi dengan katakanlah Majnun. Jadi Rasulullah itu dijudge sebagai orang gila. Quran itu kemudian juga didistorsi, disebut sebagai asatirul awwalin. Sebagai ya cerita-cerita sihir, cerita-cerita masa lalu yang tidak jelas, ibaratnya gitu. Nah, jadi mereka melakukan perdebatan, tapi perdebatannya itu ujungnya bukan untuk mendapatkan sebuah kebenaran, tapi perdebatan yang ujungnya menjadi debat yang debat kusir gitu. Debat bukan untuk mendapatkan kebenaran, tapi debat justru untuk menjatuhkan pihak lain. Nah, ini Quran juga memberitakan dengan sangat indah sekali ketika bertutur tentang katakanlah bagaimana para musuh-musuh Islam ini ketika mencoba mendiskursuskan tentang pesan-pesan Islam itu kemudian didistorsi. Dalam bahasa logika tadi kita membangun argumen yang memang menggunakan cara-cara agar ujung-ujungnya nanti Islam itu salah.
Nah, kalau hari ini muncullah tentang fenomena Islamophobia. Islam itu didistorsi seakan-akan menjadi sebuah ancaman utama bagi kemanusiaan, sehingga muncul gagasan tentang ada imajinasi Graham Fuller katakanlah ya salah seorang scholar Yahudi yang mengatakan imajinasi bagaimana dunia itu tanpa Islam. Katakanlah the world without Islam ini sebuah imajinasi bahwasanya Islam itu memang dipersepsi sebagai agama yang distortif, agama yang mendistorsi harkat dan martabat kemanusiaan sehingga tidak selayaknya Islam itu ada. Seumpama seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri ini Quran juga sudah banyak memberitakan tentang bagaimana perdebatan yang dibangun oleh uh, orang yang tidak suka pada Islam itu dengan debat-debat yang disebut sebagai debat-debat kusir. Oke, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Nah, tugas teman-teman nanti akan melacak ayat-ayatnya ketemu di mana nanti. Yang sudah saya paparkan tadi dilacak di sejumlah indeks Al-Quran. Kemudian nanti dilacak katakanlah bagaimana pendapat para mufasirin, para ahli tafsir ketika memahami fenomena ini. Monggo dipersilahkan kalau ada hal yang perlu kita diskusikan. Ya oke, kalau tidak. Kita kemudian masuk tentang perang. Bagaimana Quran itu menginformasikan pesan Quran tentang perang. Kita tidak bisa pungkiri kalau kita baca secara utuh gitu. Hukum asal perang di dalam Islam, hukum asal perang adalah haram gitu. Jadi perang itu hukum asalnya adalah haram, berbeda dengan katakanlah hukum asal dari aktivitas muamalah pada umumnya. Perang itu sebenarnya aktivitas muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau kita menggunakan kaidah yang umum, hukum asal dari semua muamalah itu adalah mubah sampai ada perintah dan larangan. Tapi para ulama menganggap hukum asal dari perang ini sudah haram gitu. Hukum asal perang ini haram. Ini meskipun ini aktivitas muamalah, tapi hukum asalnya memang sudah haram gitu. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah perlu waktu yang sangat lama sampai nanti muncul yang namanya turun yang namanya ayat perang. Selama periode di Mekah tidak ada namanya perintah atau amar tentang perang. Sehingga ada dua sahabat Rasulullah yang sering bertanya kepada Rasulullah, kapan ya Rasulullah kira-kira ayat perang ini diturunkan gitu. Siapa yang kira-kira sering bertanya? Dua sahabat Rasul. Umar, Pak. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Terima kasih, Mas. Satu lagi siapa? Kurang tahu, Pak. Tapi iya. terus kalau yang ayatnya, kalau misal yang muncul ayat kutiba alaikumul qital itu gimana, Pak? Iya, nanti diwajibkan kamu berperang nanti kata-kata. Jadi kita bercerita nanti ada namanya katakanlah Pak katakanlah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu paman Rasulullah yang nanti meninggal dunia di padang Uhud. Ini dua sahabat ini yang sering bertanya kepada Rasulullah, kapan kita diizinkan perang? Nanti kan ada gradasi. Jadi katakanlah perang itu dilarang, kemudian diizinkan. Kalau diizinkan maka hukumnya jadi mubah. Karena diizinkan. Jadi mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Sampai nanti ada degree berikutnya diwajibkan kamu berperang. Nah, jadi kalau sudah ada kata kutiba ini kan kita diwajibkan berperang. Kapan ketika kita harus berperang? Nah, itu ada prosedurnya tersendiri yang nanti kita bisa berbincang tentang gagasan Islam, tentang justice war. Kalau sudah jadi sebuah kewajiban kewajiban umum nanti, orang yang tidak terlibat perang itu terkena dalam bahasa kita pasal jinayat, pasal pidana gitu.
Dulu ada sahabat Rasulullah menyengaja untuk sudah dideklarasikan perang, kemudian tidak berangkat berperang gitu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan hukuman dalam bentuk diisolasi, dalam bentuk tidak ditegur sapa dalam kurun waktu tertentu. Nanti ada namanya Ka'ab bin Malik kalau nanti kita belajar sirah nabawiyah. Jadi Islam itu mengajarkan dari awal gagasan dasar dari perang itu adalah hukumnya haram. Jadi kalau orang-orang Eropa, para scholar Eropa mengatakan karakteristik dari Islam itu pedang katakanlah. Karakteristik dari Islam itu ya perang gitu. Dalam mindset pikiran bawah sadar orang-orang Eropa ketika mendengar kata Islam itu identik dengan yang namanya perang dan darah dan pedang, ibaratnya gitu. Sedangkan dalam sejarah kemanusiaan itu kita tidak bisa pungkiri sesungguhnya gagasan-gagasan yang sifatnya perang, yang sifatnya genosida itu hampir tidak ada gitu. Rasulullah kalau katakanlah ketika melakukan Fathu Mekah, melakukan Futuh Mekah, melakukan pengambil alian, membebaskan Mekah gitu. Jadi Futuh Mekah itu dari bagian daripada proses pembebasan itu istilahnya. Futuhat itu katakanlah proses pembebasan Mekah dari siapa? Dari sebuah rezim yang aniaya gitu ibaratnya. Ketika itu Rasul mau pasukan yang luar biasa banyak, tapi tidak ada genosida, tidak ada sebuah pembunuhan massal. Semua mendapatkan amnesti gitu katakanlah. Berbeda dengan katakanlah sejumlah peristiwa-peristiwa penaklukan itu isinya adalah genosida. Jadi Islam itu memang mengajarkan memiliki gagasan perang, tapi gagasan itu bergradasi gitu. Konsepsi perang itu tidak tunggal. Dan proses untuk menjatuhkan yang namanya perang itu perlu waktu yang sangat lama sekali. Tidak bisa kemudian yang namanya decision perang gitu. Semua katakanlah. Lupa kan ada apa dalam surat Al-Hujurat. Fa'im bagad ikhdahuma alal ukhra faqatilul lati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah. Tatkala mereka itu bugat, mereka itu disobedient, mereka itu tidak patuh kepada perintah kebijakan dari negara yang sah, pemerintah yang sah itu, maka diizinkan diperangi. Nah, kalau nanti kita belajar gagasannya Pak Imam Mawardi memang mengatakan katakanlah pemberontak, katakanlah orang yang melakukan ridah itu sama dengan orang yang murtad. Jadi orang yang melakukan bagyun itu hukumnya sama dengan ridah, keluar dari Islam atau orang yang namanya murtad itu boleh diperangi. Nah, tetapi gagasan Pak Mawardi yang katakanlah boleh memerangi orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah ini lewat proses yang panjang gitu. Tidak kemudian langsung kita bisa judge ini bagian daripada makar sehingga orang ini harus segera dieksekusi. Bagaimana Rasulullah nanti katakanlah pada waktu di Mekah ini ketika sejumlah kaum muslimin mendapatkan aniaya sebagaimana katakanlah dalam sejarah Bilal bin Rabah mendapatkan aniaya. Kemudian ada syahidah pertama kali Ibu Sumayyah bersama dengan putranya Ammar bin Yasir yang ibunya juga meninggal dunia, bapaknya juga meninggal dunia. Ammar bin Yasir sampai kemudian mohon maaf ketika dipaksa untuk mengakui ketuhanan Lata, Mana sama Uzza sempat bertutur mengakui mereka sebagai Tuhan gitu katakanlah. Karena memang dipaksa. Banyak sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kita ini? Apakah kita melakukan perlawanan dengan mereka ataukah kita hanya saling mengekalkan, mengokohkan satu sama lain? Nah, keluh kesah ini kemudian Rasulullah memberikan gambaran. Sesungguhnya kaum Ashabul Uhudud itu
jauh lebih mengalami penganiayaan yang luar biasa dan mereka tetap istiqomah gitu. Kalau Anda memang tidak kuat, tidak siap menghadapi tekanan persekusi dari masyarakat kafir Quraisy ini, maka kemudian Rasulullah mengirim ekspedisi untuk melakukan hijrah ke Najasyi, hijrah ke Ethiopia ketika itu. Sehingga nggak ada katakanlah fatwa atau ayat Quran yang mengatakan diminta kaum muslimin untuk menyiapkan kuda-kuda, menyiapkan perlengkapan perang gitu. Dalam surat-surat Makkiyah nggak ada. Nah, nanti kalau kita belajar di dalam surat-surat Madaniyah, ya ketika kita berbincang dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Anfal, bagaimana kaum muslimin diminta untuk melakukan proses penggalangan kekuatan untuk mempersiapkan sebuah situasi ketika memang harus berperang gitu katakanlah. Sehingga nanti dalam surat At-Taubah kita juga nggak bisa pungkiri banyak ayat-ayat cerita tentang perang katakanlah. Surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah kan juga dikenal sebagai surat Al-Baro'ah. Sebuah surat yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu punya kuasa, punya kekuatan. Kalau kemudian dianiaya, maka kaum muslimin itu bisa bergerak lebih jauh. Oke, nanti bisa dibaca dalam sejumlah tafsir. Demikian, mungkin ada pertanyaan. Dipersilakan. Sampai nanti Quran bercerita tentang konsepsi, kalau hari ini kita bicara tentang just war. Jadi perang yang diizinkan adalah perang yang dalam konteks just war, perang adil. Bukan perang untuk ya demi kekuasaan, demi hegemoni sepihak, tetapi memang just war, perang adil. Yang gagasan ini kemudian diadopsi oleh konvensi internasional di Wina yang bercerita juga tentang hukum perang. Islam dari awal sudah punya konsepsi hukum perang yang luar biasa. Sehingga katakanlah ada satu peristiwa putra angkat Rasulullah yang namanya Usamah bin Zaid. Ini seorang ya katakanlah orang kulit hitam yang diangkat oleh Rasulullah sebagai anak angkatnya. Sangat dikasih sama Rasulullah. Nah, tapi suatu saat Usamah bin Zaid ini dilaporkan oleh para sahabat lainnya tatkala Pak Usamah ini melakukan pembunuhan kepada orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu. Kemudian Usamah bin Zaid ketika dikonfirmasi, saya membunuh dia itu karena dia mengucapkan kalimat syahadat itu hanya supaya tidak saya bunuh ya Rasulullah. Dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuma di bibir, tidak sampai ke dalam hati. Nah, Rasulullah mengatakan, kita nggak bisa menjat secara lisan orang ini sudah bersyahadat. Kita nggak tahu apakah syahadatnya itu sampai ke hati atau tidak. Kita tidak bisa menghukumi. Sampai setertib itu. Setiap mau perang gitu, katakanlah para panglima perang itu melakukan instruksi. Tidak boleh membakar rumah-rumah, tidak boleh mencabuti rumput, nggak boleh menebang pohon-pohon, nggak boleh, mohon maaf, melakukan pembunuhan pada anak-anak, pembunuhan kepada non-kombatan, nggak boleh, mohon maaf, melakukan persekusi, pemerkosaan kepada para wanita. Itu diatur. Di era Rasulullah sudah diatur, yang kemudian gagasan ini diadopsi di dalam konvensi dunia tentang perang. Yang hari ini kita kenal yang namanya just war. Gagasan Islam tentang just war sudah sangat maju sekali. Yang di zaman itu belum ada orang masyarakat punya gagasan tentang just war. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke bagian yang kedua. Pak, maaf saya mau tanya. Ya, persilahkan Mbak. Apakah ada syarat-syarat perang yang dilarang bagi seorang di agama Islam gitu ya Pak? Iya. Oke, nanti di Quran akan ada banyak informasi. Jadi kapan perang itu dilarang katakanlah. Nanti bisa merujuk perang itu dilarang merujuk pada waktu gitu katakanlah.
Jadi di bulan-bulan tertentu itu dilarang berperang. Nah, meskipun nanti ketika situasi sangat kondisional, maka berperang di bulan haram pun akhirnya terjadi perang. Contohnya katakanlah di bulan Ramadan ini sesungguhnya termasuk bulan-bulan yang dilarang berperang. Tapi perang Badar ini berlangsung di bulan Ramadan. Jadi ada waktu di mana perang-perang itu waktu-waktu tertentu itu dilarang. Ada juga nanti Quran juga menginformasikan ada tempat-tempat yang dilarang berperang gitu. Seumpama katakanlah ada informasi tentang yang namanya tempat yang dilarang melakukan peperangan. Sebut saja di tanah Haramain katakanlah. Tanah-tanah yang diharamkan untuk berperang katakanlah. Ada juga katakanlah perang-perang yang memang dilarang gitu. Perang yang memang tujuannya mohon maaf itu untuk melakukan tindakan-tindakan di luar syariat Islam. Jadi perang hanya untuk mengejar kekuasaan. Jadi contohnya ketika itu ini sudah generasi sahabat itu. Ada namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar ini sempat dikonfirmasi. Katakanlah ketika orang-orang yang katakanlah belum berislam kemudian memiliki katakanlah perjanjian damai dengan kaum muslimin kan dikenal dengan istilah kafir zimni. Kafir zimni, kafir yang dilindungi ini kemudian memiliki beban yang namanya membayar jizyah. Membayar pajak, tapi dalam bahasa saya ini membayar retribusi itu. Jadi kita harus bedakan yang namanya tax sama retribusi. Dalam pandangan saya, jizyah ini mirip dengan retribusi, bukan tax. Kalau retribusi itu kita membayar karena kita mendapatkan konta prestasi langsung. Kita mendapatkan pelayanan secara langsung, kayak parkir gitu. Parkir itu retribusi gitu, karena mendapatkan pelayanan langsung. Tapi katakanlah kalau kita membayar pajak bumi bangunan ini, kita tidak mendapatkan pelayanan secara langsung, tapi tidak langsung gitu. Jizyah ini dalam bahasa saya mirip dengan retribusi. Sehingga pada waktu kaum katakanlah Nasrani yang ada di Madinah yang menjadi kafir zimni, orang-orang kafir yang dilindungi, yang mendapatkan perlindungan dari Islam, ketika kemudian kaum muslimin tidak memiliki kuasa melindungi mereka dari ancaman katakanlah orang Nasrani di luar Madinah, jadi ada sekte Nasrani di luar Madinah yang hendak melakukan hegemoni kepada orang Nasrani di Madinah gitu. Ada ancaman orang-orang Nasrani dari Syam gitu kepada kaum Nasrani yang ada di Madinah. Ini kemudian jizyah itu dikembalikan. Sehingga sampai-sampai katakanlah saya ini berperang bukan untuk mengejar jizyah gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya meluaskan ajaran Islam ini bukan semata-mata untuk mencari jizyah, untuk mendapatkan pajak-pajak keamanan, untuk mendapatkan upeti. Saya lebih bahagia Anda tidak membazar jizyah, tapi Anda menjadi bagian dari kaum muslimin. Nah, ini pendapat yang masyhur dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Islam itu bukan ajaran agama yang katakanlah sikrente gitu. Karena ada orang mengatakan Islam itu juga menjalankan politik, mohon maaf ya namanya ekspansionis yang sifatnya rente gitu. Sebagaimana kolonialisme di Barat. Melakukan proses ekspansi, melakukan proses kolonialisasi untuk rente, untuk mendapatkan ya goal, untuk mendapatkan kemakmuran sepihak. Dari awal Islam itu disampaikan gagasan untuk perang ini bukan sikrente itu, sikren bukan bentuk sikren.
Jadi orang berperang itu ada prasyarat-prasyarat yang sangat ketat sampai kemudian oke, deklarasi perang ditetapkan. Jadi judgement deklarasi perang itu memang prosesnya panjang, tidak kemudian serta-merta. Demikian Mbak, nanti mungkin di sejumlah buku yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa mempertajam. Nanti akan kita sampaikan sejumlah buku-buku yang bisa dalam bentuk nanti buku Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, sejarah sahabat, nanti kita bagikan, termasuk juga nanti indeks-indeks Al-Quran kita sampaikan. Demikian Mbak. Baik Pak, terima kasih. Sami-sami. Mungkin ada yang lain sebelum kita masuk ke slide yang kedua, kita bicara tentang kawan, saudara, ataupun sahabat. Monggo kalau ada yang hendak bertanya lagi. Ya, oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Ketika kita bicara tentang gagasan damai, jadi kita memandang lian itu kalau kita melihat kawan, katakanlah, kita memandang orang lain itu sebagai bagian dari diri kita. Kita memandang orang lain itu sebagai cerminan dari kita. Sehingga muncullah tentang gagasan empati, tentang gagasan simpati. Ya. Jadi seumpama Quran bercerita, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai kita mencintai orang lain itu sebagaimana kita mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta ma yuhibbu li akhihi li nafsi. Jadi tidak akan beriman di antara kita itu kalau kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sehingga gagasan tentang perdamaian itu diawali oleh gagasan untuk melihat orang lain itu sebagai bagian dari diri kita. Bukan bagian dari luar diri kita, sehingga kita bisa diskriminasi, kita bisa semena-mena gitu. Dalam konteks fikih Islam, katakanlah, ketika kita bertemu dengan orang gitu, kita tidak tahu atribut apakah dia muslim, apakah dia tidak muslim. Ketika atributnya tidak jelas, katakanlah. Asarnya tidak jelas itu. Nah, kita harus memperlakukan mereka sebagai kaum muslimin gitu. Jadi artinya kita ketemu sama orang ketika memang dia tidak memusuhi kita, ketika dia tidak mendiskriminasi kita, tidak melakukan tindakan aniaya pada kita, maka kita memperlakukan mereka sebagaimana haknya kita memberikan hak kepada hakul muslim ilal muslim, katakanlah. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Kalau dia sakit ya kita bantu, kalau dia minta pertolongan ya kita tolong, ibaratnya seperti itu. Nah, sampai-sampai gagasan tentang saudara itu ada pengalaman yang luar biasa ketika Rasulullah ini mempersaudarakan kaum muhajirin sama ansor. Ikatan saudara itu, ikatan solidaritas kalau nanti kita belajar dalam konteks teori sosiologi, solidaritas itu bisa jadi karena solidaritas mekanis ataupun solidaritas organis. Kalau organis solidaritas itu karena kita memang memiliki fungsi tujuan yang sama sehingga kita jadi solidar sama orang itu. Tapi ada juga solidaritas mekanis di mana kita solidar ini karena kita bagian memiliki asal usul yang sama gitu katakanlah. Nah, sehingga nanti kita mengenal ada namanya asobiyah watoniyah, solidaritas karena ikatan kebangsaan, ada solidaritas qaumiyah, asobiyah qaumiyah gitu. Solidaritas karena kesamaan katakanlah kaum, kesamaan kelompok, kesamaan suku gitu. Kesamaan ras. Sampai yang namanya asobiyah yang sifatnya ummah gitu. Kita bagian daripada kaum muslimin gitu katakanlah. Islam juga punya gagasan tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi kita menganggap saudara karena bagian daripada ikatan keagamaan. Tapi juga ada namanya ukhuwah
basyariah gitu. Karena kita bagian daripada kemanusiaan tadi. Kita solidar karena bagian daripada kemanusiaan, sehingga katakanlah kalau dulu kita belajar tentang prinsip politik ada namanya prinsip tentang karomah insaniyah, yang kita memberikan apresiasi, memberikan penghormatan karena orang lain itu the part of human being ibaratnya. Nah, ini gagasan tentang Islam yang luar biasa, memandang orang lain ini sebagai bagian dari diri kita. Nah, itu yang kemudian jadi tonggak penting tentang bagaimana gagasan perdamaian itu dibangun dalam Islam. Karena menggunakan tonggak bahwasanya orang lain itu sebagai the part of katakanlah myself, ibaratnya gitu. Oke, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Monggo nanti teman-teman silahkan melacak berapa jumlah kata sahabat, kata saudara dalam Islam. Banyak juga akan ketemu. Lebih banyak mana Pak kata saudara dengan katakanlah musuh semua, lacak. Nanti teman-teman bisa menganalisis lebih jauh. Oh ternyata banyak kata saudara Pak, ternyata banyak kata musuh Pak. Oh kalau kata saudara itu dengan menggunakan derivat dalam konteks isim, dalam konteks fa'il, nah, ini ternyata jumlahnya lebih banyak kata saudara Pak daripada kata, mohon maaf, kata musuh. Nah, silakan nanti dilacak di indeks Al-Quran. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Bisa ditangkap pesan besarnya? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kita bicara tentang katakanlah gagasan Islam tentang perbaikan. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah dinamika bermasyarakat itu menimbulkan ruang-ruang konfliktual. Jadi kita juga nggak bisa pungkiri yang namanya hidup itu bisa naik sama turun katakanlah. Keimanan itu al-imanu yazidu wa yankus. Kita nggak bisa pungkiri para sahabat pun sempat kemudian ya kalau istilah Gus Bah, ya para sahabat ini juga mengenal sentimen, perasaan tidak suka kepada sahabat yang lain, tetapi tidak harus kemudian perasaan tidak suka itu membuat mereka berlaku tidak adil. Ini bagian daripada ya bawah sadar manusia itu. Kita tidak bisa pungkiri ini sebagai ya bagian dari bawah sadar manusia. Kita bisa jadi katakanlah suka tidak suka itu bagian dari bawah sadar manusia. Tapi Islam punya gagasan yang bisa mensatukannya. Islam punya gagasan tentang upaya melakukan perbaikan gitu katakanlah. Jadi ketidaksamaan, kontradiksi ini tidak harus kemudian melahirkan gejala konflik sebagaimana teorinya Pak Johan Galtung dengan menggunakan konsepsi teori ABC, attitude, behavior, sama katakanlah contradiction. Kontradiksi tidak harus kemudian menjadi ruang bagi timbulnya eskalasi konflik seumpama. Karena Islam punya gagasan tentang konteks islah gitu. Jadi yang namanya konflik, sudah mulai ada gejala konflik, tidak harus kemudian ini bergerak menjadi katakanlah konfrontasi sampai terjadi perang gitu. Tidak harus. Bahkan gagasan yang lebih bagus adalah proses untuk melakukan deeskalasi. Proses untuk mencegah agar tidak terjadi perang lebih jauh. Sehingga para ulama membuat kaidah usul fikih darul mafsadah muqaddamah ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu jauh lebih diutamakan daripada mohon maaf melakukan kebaikan. Kita tidak bisa pungkiri dalam konteks peristiwa perang Siffin antara katakanlah pasukannya Pak Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bertemu dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam perang itu kemudian
pasukannya Pak Muawiyah itu sudah sangat terdesak. Dalam hitungan waktu pasukan Muawiyah akan kalah. Nah, tapi kemudian Muawiyah lewat usulan dari Pak Amr bin As itu mengajukan sebuah gagasan tahkim. Kami ini masih berhukum pada hukum Allah. Kenapa engkau masih perangi kami gitu? Mari kita selesaikan konflik ini dengan cara-cara perdamaian gitu. Pak Ali bin Abi Thalib sebenarnya tahu ini bagian daripada tipu muslihat. Tapi secara official, secara legal formal, mereka memang menggunakan mushaf-mushaf itu di dalam tombak-tombak mereka. Kami masih berhujah kepada Al-Quran. Nah, sampai kemudian di kelompoknya Pak Ali itu terpecah dua kelompok. Satu kelompok nanti yang akan menghamil akhirnya menggumpannya kelompok-kelompok Khawarij itu, yang berasumsi Ali bin Abi Thalib ini ternyata seorang peragu. Orang yang ragu kok sampai kemudian mendeklarasikan perang pada Muawiyah. Wah, ini kesalahan besar ini. Nah, itu versi orang-orang Khawarij. Menilai Pak Ali bin Abi Thalib ketika mendeklarasikan perang pada Muawiyah ini tidak dilakukan secara decisif. Tidak yakin secara pasti bahwasanya Pak Ali bin Abi Thalib yang benar gitu ibaratnya. Kalau memang yakin Muawiyah ini salah, ya sudah, habisi saja ibaratnya gitu. Tapi Pak Ali bin Abi Thalib tidak bisa dipungkiri, Al-Quran banyak memberikan informasi ketika orang-orang yang memerangi kamu itu kemudian cenderung pada perdamaian, maka terimalah perdamaian itu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl. Akan tapi ketika mereka itu condong kepada keinginan perbaikan, keinginan perdamaian, maka terimalah ia, ibaratnya gitu. Nah, inilah bahwasanya katakanlah gagasan perdamaian dalam Islam ini proaktif. Perdamaian ini harus disampaikan. Bukan dalam konteks perdamaian, dalam konteks pasif. Karena dalam teori-teori perdamaian, ya silahkan. Damai itu akan terjadi dengan sendirinya kok. Kalau kita belajar teori realisme. Ada saat di mana perdamaian itu tidak perlu ada ikhtiar. Karena semua orang kemudian baru menyadari, oh ternyata kalau kita konflik itu ternyata membuat destruksi yang habis-habisan. So, maka adalah kalau kita belajar tentang Reibniz teori, kapan negosiasi, kapan intervensi, perdamaian itu efektif dilakukan. Nah, kalau kita belajar teorinya Pak Willem Jadman, ya ketika sudah tercipta muncul hurting stalemate gitu. Kalau kedua belah pihak itu sudah saling terluka dan sudah mempersepsi diri, oh ternyata kalau konflik terus itu membuat kita itu capek ya, membuat kita itu jadi semakin lemah, semakin hancur lebur. Ya sudahlah, kita hentikan konflik ini karena ternyata konflik ini kontraproduktif. Karena konflik ini menyebabkan kalah jadi abu, menang jadi arang ya. Ini pandangan realis. Kalau di Islam tidak seperti itu, tidak harus katakan gagasan perdamaian itu ketika orang yang berkonflik itu sudah habis-habisan itu. Jadi sebelum ada kerusakan, sedapat mungkin dicegah. Gitu. Ini gagasan yang unik tentang perdamaian yang kita sebut sebagai progressive peace dalam Islam. Jadi kalau ada yang nanti berkeinginan menulis artikel jurnal, mungkin ke Scopus ini bisa masuk ini. Kita sampaikan Islam itu punya progressive peace itu. Gagasan Islam ini progressive peace dan bentuknya unik-unik sekali. Nanti kita bisa tulis ini bagi yang tertarik nanti. Silahkan kontak saya, nanti kita tulis bareng-bareng. Belum banyak orang yang menulis ini sehingga Islam dianggap tidak punya gagasan perdamaian yang visioner, sangat visioner. Quran itu banyak bercerita gagasan perdamaian yang sangat visioner. Perlu kita nanti kita eksplorasi lebih jauh.
Oke. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, demikian juga ketika kita bicara tentang wasilah atau tool atau cara membangun perdamaian. Ketika perdamaian itu dibangun dari dari baseline berupa situasi konfliktual. Kita tidak bisa pungkiri adanya konsep-konsep perjanjian. Nah, kalau dalam konteks prinsip politik Islam, kita dulu mengenal yang namanya wafa bil ahdi. Islam punya gagasan tentang katakanlah wafa bil ahdi, menepati janji. Gagasan tentang fakta integritas. Nah, kalau dalam bahasa hukum internasional, fakta sunt servanda. Jadi kita itu akan mentaati apa-apa yang kita mengiatkan diri padanya. Ibaratnya seperti itu. Bagaimana narasi gagasan perjanjian dalam Islam ini kalau kita belajar nanti di mungkin pertemuan kelima, keenam kita akan belajar tentang Hudaybiyah Agreement. Nah, gagasan Islam sangat unik ketika bicara perdamaian. Nah, perdamaian itu bukan sebagai bagian daripada tool atau cara memenangkan perang secara licik itu. Atau perjanjian itu hanya sebagai jeda sementara untuk memulihkan energi berperang gitu. Jadi Rasulullah ketika melakukan Hudaybiyah Agreement itu dibangun oleh sebuah kesadaran kemanusiaan. Ada progressive peace betul. Bayangkan Rasulullah itu di tengah situasi masih ada hostilities, ada permusuhan antara kaum Islam di Madinah dan orang-orang kafir di Mekah. Situasinya masih hostilities, masih ada permusuhan. Ada sebuah rentetan perang yang luar biasa dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kita tidak bisa pungkiri. Ada rentetan perang yang masih ada dendam, ada hostilities, ada permusuhan yang masih mengeras itu. Bagaimana Rasulullah itu melakukan breakthrough, melakukan terobosan. Situasinya masih belum kondusif. Tapi Rasulullah dengan sangat riang gembira, tidak penuh dengan kekhawatiran. Mari kita berkunjung untuk melakukan ziarah umrah ataupun ziarah haji ke Makkah. Karena itu sebagai kota suci kaum muslimin. Di tengah situasi masih hostilities. Masih ada eskalasi konflik, tetapi Rasulullah melakukan breakthrough. Nah, gagasan perjanjian dalam Islam, dalam konteks Hudaybiyah tadi, gagasan yang sifatnya problem solving negotiation itu. Rasulullah menawarkan gagasan-gagasan problem solving, bukan menawarkan gagasan pokoknya gitu katakan. Rasulullah punya wawasan tentang bagaimana membangun agar negosiasi ini produktif. Dalam bukunya Pak Roger Visser, bagaimana agar perjanjian ini produktif, agar kemudian perundingan ini menghasilkan kesepakatan. Nah, istilah teori-teori negosiasi tentang getting to yes. Bagaimana pihak-pihak yang berunding ini bisa mengatakan yes, kita terima perjanjian ini. Tidak cuma sekedar getting to yes itu. Rasulullah juga sudah menjalankan praktik yang namanya getting it done. Kalau nanti kita belajar buku besarnya dari Willem Zatman. Bagaimana apa-apa yang disepakati itu kemudian bisa dijalankan. Sehingga Hudaybiyah Agreement ini ujung-ujungnya berhasil membuat netralisasi konflik yang kronis antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang kafir di Mekah. Nah, ini yang kita sebut sebagai progressive peace tadi. Islam punya gagasan perjanjian yang sangat luar biasa, sehingga bagaimana cara melakukan perjanjiannya nanti kita akan kaji lebih jauh. Oke, monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak nanti kita sampaikan tentang penugasan yang akan dikumpulkan pada waktu minggu depan.
Dan minggu depan kita akan melakukan kuis menggunakan My Class, tapi kalau nanti ternyata My Class-nya trouble kayak hari ini, ya udah nanti kita kuisnya menggunakan Google Form. Tapi kita coba usahakan dulu menggunakan My Class. Besok kuisnya itu teman-teman nanti akan menggunakan checklist. Saya akan menyampaikan mungkin 30-50 ayat yang terkait dengan gagasan perdamaian maupun gagasan konflik itu. Nah, teman-teman nanti akan mencocokkan. Ayat yang cerita ini masuk kategori apa ya? Oh, perdebatan yang pengen mendapatkan kemenangan sepihak itu ayat berapa ya? Perdebatan yang untuk mendapatkan kebenaran hakiki di ayat berapa ya? Silakan nanti teman-teman bisa berdiskusi ya nanti. Besok kuisnya bahannya dari tugas yang minggu kemarin dengan tugas yang minggu ini. Nah, minggu depan kita akan lakukan kuis. Dipersilahkan monggo kalau ada pertanyaan. Kita sudah berlangsung 1 jam 10 menit. Monggo Mas dan Mbak, jangan lupa presensinya sudah kita tutup ya. Mudah-mudahan tidak ada yang belum presensi. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan ataupun komentar pada pertemuan kita malam hari ini. Belum ada Pak, jelas. Jelas nggih. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mudah-mudahan Pak. Mohon maaf bila sampai malam hari. Semoga dimaafkan. Terima kasih. Salam untuk Bapak Ibu di rumah. Tetap Pak. jaga. Monggo Mas, ada pertanyaan? Mas Ya Arif? Pak. Ya Pak. Tadi kan saya itu kan seharusnya kelas siang, tapi Ya. saya tuh kelas A Pak. Jadi Tinggi. ikut malam ini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, yang kan namanya attendance kan kita buka secara seharian penuh, tinggal masuk aja nggak apa-apa Mas. Jangan lupa attendance aja. Nanti kalau ada attendance yang terlupa, oke nanti kita buatkan katakanlah new attendance ya untuk mengakomodasi kesulitan para mahasiswa, karena bisa jadi di kampung teman-teman listriknya mati sampai 2 hari ya, nggak bisa attendance Pak ya, ini kita mahfum. Ya Pak. Ngaten semuanya. Selamat malam. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.